Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal matematika IPA pada SBMPTN tahun 2012 dengan kode soal 234. Semoga pembahasan yang disajikan dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Kita mulai dari nomor 1. Pada nomor 1 disajikan sebuah lingkaran menyinggung garis X sama dengan min 4. Yang ditanyakan di titik mana dia menyinggungnya. Kita coba. Kalau lingkaran menyinggung suatu titik atau suatu garis, artinya maka titik potong ini, titiknya, ini X-nya, berarti memenuhi persamaan ini. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan itu, berarti dia memenuhi kondisi tersebut. Sehingga kalau saya gantikan X itu kita masukkan ke sini, maka dia akan memenuhi kondisi dari persamaan lingkaran tersebut. Sehingga di sini X-nya saya ganti menjadi X min 4. Min 4 kita masukkan. Sehingga kalau kita selesaikan, min 4 ditambah 6 adalah 2, menjadi 2 kuadrat. Di sini saya punya 2 kuadrat adalah 4, ini adalah 4, maka dia saling menghilangkan. Artinya, Y tambah 1, pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga di sini tinggal kita mencari Y. Berapakah nilai Y? Kalau dijumlahkan dengan 1 sama dengan 0, maka Y-nya pastilah sama dengan min 1. Sehingga titik singgung yang dicari adalah titiknya min 4, min 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, di sini diketahui cukup banyak. Jika dibagi dengan 2x min 1, maka sisanya berapa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan metode Horner. Jadi kita akan membuat metode Horner di mana di sini ada bagian 1, ada bagian 2. Bagian di sini akan saya isi dengan koefisien dari polinom ini. Saya punya 2, kita punya min 1, kita punya 6, kita punya min 1, kita taruh di sini. Kemudian bagian sebelah sini akan saya taruh oleh pembaginya, yaitu 2x min 1. Kita nyatakan dalam bentuk sama dengan 0. Kita nyatakan berarti X-nya sama 2x sama dengan 1, maka X-nya sama dengan setengah, maka setengah yang kita masukkan ke sini. Langkah berikutnya, kita akan 2, kita turun ke sini. 2 turun, kemudian 2 saya kalikan oleh setengah. 2 dikalikan oleh setengah, sehingga punya setengah kali 2 adalah 1. Kita jumlahkan, min 1 dengan 1 adalah 0. Dengan cara yang sama, maka 0 kita kalikan dengan setengah. Setengah kalikan 0, kemudian taruh di sini. Berarti setengah kali 0 adalah 0. Berarti saya punya 6 ditambah 0 adalah 6. Kita lakukan hal yang sama. Setengah kali 6 adalah 3. Kita jumlahkan, min 1 tambah 3 adalah 2. 2 ini adalah sebagai sisa dari pembagian itu. Sehingga jawabannya adalah 2. Jadi yang paling pojok kanan bawah ini adalah sebagai sisa bagi. Polinom ini dibagi oleh 2x min 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, di sini ditanyakan adalah suatu luas daerah yang dibatasi oleh kurva x pangkat 2, kemudian y sama dengan 1, kemudian x sama dengan 2. Di sini yang ditanyakan bukan besarnya, luasnya berapa, bukan, tetapi di sini adalah ekspresi dari integralnya. Berarti di sini kita harus betul-betul bisa menggambar dari kondisi kurva ini. Kita coba, kita sajikan gambarnya. Ini adalah yang di sini adalah x pangkat 2, kemudian yang vertikal adalah x sama dengan 2, yang horizontal adalah y sama dengan 1. Yang dikatakan luas daerah adalah daerah tertutup. Kalau kita perhatikan dari gambar yang kita sajikan ini, di sini kita punya ada 1, ada 2, ada 3 daerah tertutup. Maka ada 3 kemungkinan ekspresi yang ditanyakan, tetapi hanya satu yang dipenuhi. Kita coba yang sebelah sini. Ini adalah
daerah dibatasi oleh 3 kurva, di mana ini Y sama dengan 1 ada di sini. Kemudian saya punya kurva parabola juga ada di sini, tetapi ini adalah sumbu Y. Sumbu Y tidak ada di soal. Maka ini bukan di sini. Berikutnya juga sama ini. Di sini juga dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 kurva. Di sini kuadratnya ada, ininya ada, fungsi parabolanya ada, Y sama dengan 1 juga ada di soal, X sama dengan 2 juga. Tapi di sini kelebihan ada sumbu X. Sumbu X di soal tidak ada, maka pastilah daerah yang dipunya adalah daerah yang ketiga. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik ini. Ini kan batas bawah, batas atas sudah ada 2, batas bawahnya belum ada. Sehingga kita cari, untuk mencari titik ini, kita lihat ini nilainya adalah Y-nya 1. Nah, Y1 kita masukkan ke sini. Y1 ini terletak pada parabola. Maka Y-nya 1 berarti berapa dipangkatkan 2 itu sama dengan 1. Kemungkinan nilainya 1 atau min 1, tetapi ini letaknya pada kuadran 1. Sehingga X-nya pasti 1. Sehingga lalu kemudian kita perhatikan pada opsi pilihan semua disajikan dalam bentuk dx, dx, dx. Artinya batas integralnya letaknya pada sumbu X. Maka batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Secara nalar kita sebelum kita mengerjakan kita bisa ngecek manakah jawaban yang benar. Ekspresinya ini salah, ini salah, ini salah, maka jawaban yang paling betul adalah C. Kalau kita memperhatikan batas sendiri tanpa dihitung, C-nya jawaban. Tapi kalau secara konsep kita perhatikan di sini jawabannya tadi kita punya terhadap dx batas integralnya 1 sampai 2, cek 1 sampai 2 adalah ini, maka jawabannya adalah C. Jadi tadi kita tanpa melihat di sini kita sudah tahu batas bawah 1 sampai dengan 2, cek di sini manakah yang dipenuhi, ternyata hanya ada satu pilihan. Udah, Anda jangan ragu, langsung pilih C. Video berikutnya nomor 4, di sini adalah soal trigonometri dalam bentuk rasional, dalam bentuk pecahan. Di sini mau tidak mau kita harus tahu beberapa formula yang mendukung ke soal ini. Saya ingatkan di sini yang dibutuhkan nanti ada formula identitas, di mana hasil kuadratnya sudutnya sama dijumlahkan adalah 1. Kemudian rumus yang kedua adalah sin 2x, ekspresi adalah 2 sin x cos X. Ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal di sini. Kalau kita tidak tahu rumus ini ya tidak bisa kita kerjakan ini. Mau tidak mau harus tahu yang ini, nomor 4 ini. Kita coba, kita uraikan ini cos kuadrat, sin kuadrat, kemudian suku yang kedua adalah 2 kali cos kali sin. Sehingga saya punya ini. Dengan cara yang sama juga sama. Ya. Jadi suku pertama adalah cos pangkat 2, sin pangkat 2, kemudian suku yang di sini adalah dikalikan semua cos kalikan sin kalikan 2. Ini adalah positif. Untuk yang bawah adalah negatif. Kemudian kita cocokkan. Ini cos kuadrat sin kuadrat adalah 1. 2 sin x cos x adalah sin 2x. Maka di sini sama. Bedanya adalah yang atas positif, yang bawah negatif. Sehingga jawabannya adalah option E. Jadi di sini mau tidak mau kita harus hafal rumus identitas dan rumus sin 2x. Lanjut, kita ke nomor 5. Di sini saya punya lingkaran. Di mana lingkarannya saya punya di sini memotong sumbu X di titik A dan B. Jika P adalah titik pusat lingkaran, maka cos APB. Berarti sini kita harus menggambar lingkaran ini pada koordinat kartesius, di mana pusat lingkaran kalau kita tahu dalam formulanya adalah pusat lingkarannya adalah 3,4, jari-jarinya adalah 5. Sehingga saya punya ini penyelesaiannya. Saya punya ini, berarti saya punya, kalau kita perhatikan ini berarti pusatnya 3,4, berarti di sini saya punya titik, kalau kita P-nya kita jatuhkan di sini, sehingga C ini sebagai PC sebagai tingginya, maka tinggi dari segitiga APB adalah 4. Kemudian panjang dari AC adalah 3 berdasarkan di sini, berarti sini adalah 3,0 titiknya, berarti di sini harusnya adalah 6,0. Kenapa? Ini adalah segitiga sama kaki. Maka panjang AC sama dengan panjang BC. CP-nya sudah ada, maka kita tinggal mencari panjang AP berapa. Tadi sudah tahu AP adalah sebagai jari-jari, sehingga atau kita menggunakan rumus Pythagoras, tapi kita tahu menurut triple Pythagoras adalah 3, 4, pasti satunya adalah 5.
Sehingga untuk mencari besar sudut dari cos APB, kita gunakan aturan cosinus, sehingga seperti ini. Kemudian kita nyatakan cos APB sama dengan, jadi Anda bisa pindah ruas dulu ke sana sehingga dapatlah seperti ini. Tinggal masukkan AP-nya ada, PB-nya juga ada, di mana AP itu jari-jari, PB juga jari-jari, AB itu adalah panjangnya adalah 6. Dari mana tadi? AC-nya 3, CB-nya 3, maka AB-nya adalah 6. Sehingga kita masukkan bilangannya, kita hitung secara biasa, dapatlah 7/15. Sini yang Anda harus hati-hati adalah pada saat melihat di sini kondisinya. Dan sebagai garis tingginya di sini adalah sebagai tingginya, itu sebagai tinggi dari Y-nya, itu bagian pusatnya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Di sini disajikan grafik fungsi, tetapi di sini tidak ada angka-angkanya berupa huruf-huruf. Ya, di sini juga dalam urusan pilihan dia bentuknya adalah dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang harus kita tunjukkan kebenarannya. Oke. Di sini dikatakan fungsi ini turun jika kita tahu konsep kalau suatu fungsi dikatakan turun, itu ada aturannya adalah turunan pertama harus kecil daripada 0. Maka di sini kita turunkan ini, Nah, di sini permasalahannya ini harus kita faktorkan, tapi tidak bisa difaktorkan. Kenapa? A, B-nya tidak jelas, C-nya tidak ada. Maka kondisi ini kita harus menggunakan kondisi ada namanya istilahnya ini kecil dari 0, maka artinya nilai dari ini selalu negatif. Itu dikatakan sebagai definite negatif. Apa itu definite negatif? Itu hubungannya di konsep fungsi kuadrat. Jadi kalau saya punya fungsi kuadrat atau fungsi parabola, dikatakan dia definite negatif, maka dia A-nya harus kecil 0 dan diskriminan juga kecil 0. Ini parabola terbuka ke bawah. Berarti kondisi dia tidak memotong sumbu X. Dia tidak punya akar. Sehingga dari kondisi ini saya punya berarti A ini menyatakan koefisien dari X pangkat 2. Di sini koefisien adalah 3A. Maka nanti di sini saya punya 3A-nya kecil 0. Diskriminannya juga kecil 0. Saya punya ini. Ini kalau saya bagi dengan 3, maka A-nya kecil 0. Ini saya uraikan seperti ini. Kemudian di sini saya punya 2B kuadrat min 4A. Kita kalikan. Saya punya ini. Berarti 4B kuadrat min 12AC. Ini bisa kita bagi dengan 4. Saya bagi dengan 4. Berarti 4 dibagi 4 adalah 1. 12 dibagi 4 adalah 3. Sehingga saya punya ini. B kuadrat min 3AC. B kuadrat min 3AC kecil dari 0. Kita lihat di sini. Mana yang 3? Yang 3 yang min adalah di sini. Maka adalah jawabannya adalah option D. Kita lanjutkan ke nomor 7. Kita di sini disajikan adalah soal untuk limit trigonometri. Ada aturan yang harus Anda tahu, yang teman-teman harus tahu. Dalam limit yang harus kita perhatikan adalah kondisinya yang boleh kita rubah itu biasanya adalah cosinus. Untuk sin dan tan itu biasa tidak dirubah, dibiarkan. Ini yang jadi masalah di sini adalah di cosnya. Maka cosnya kita perhatikan. Maka nih kalau dia pangkat 2 maka pastilah hubungannya dengan rumus identitas yang kita sajikan tadi di soal sebelumnya. Di sini saya punya 1 min cos. Kenapa kok jadi sin? Kita tahu dalam rumus identitas trigono saya punya ini. Sehingga kalau saya punya sin kuadrat, kalau 1 berarti 1 dikurang cos. Maka ini adalah sinus. Kemudian saya bagi 2 ini. Sin kuadrat X artinya sin kali sin. Saya bagi di sini, X-nya juga sama. Nah, kondisi sin X per X itu artinya koefisien di sini 1, di sini 1, berarti 1/1 adalah 1, 1/1 adalah 1, kemudian 0-nya kita masukkan ke sini, berarti saya punya tan pi per 3. Pi per 3 adalah 60, sehingga saya punya seperti ini. Ini 1, berarti tan 60 adalah akar 3, maka saya punya 1 per akar 3, kemudian teman-teman kalikan dengan akar sekawannya, berarti akar 3 per akar 3, sehingga dapatlah sepertiga akar 3. Jadi di sini untuk yang sin, hati-hati ya teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 8. Pada nomor 8, di sini disajikan suatu himpunan A yang memenuhi kondisi seperti ini. Di mana satu bagian dari A dan A itu bagian dari himpunan 1, 2, sampai dengan 7. Di sini kondisinya adalah jika 6 adalah anggota dari A, maka banyaknya himpunan A yang mungkin adalah. Berarti logikanya di sini anggota A di sini, anggota A yang udah pasti adalah 1 dengan 6. Itu 1 bagian dari A, maka otomatis 1 bagian dari A, maka 1 adalah anggota dari A. Sehingga anggota yang paling kecil dari A adalah 1 dengan 6.
Ini pasti di sini. Kita lihat ya. Nah, kemudian anggota-anggota yang lainnya akan kita lihat. Itu pada saat 1, 6 itu sebagai anggota, maka kita perhatikan 2, 3, 4, 5, 7 ini anggota yang akan mengisi di A. Ada di A ke sini. Maka ada berapa kemungkinan? Tadi kita tahu anggota A paling kecil adalah seperti ini. Sehingga saya tidak mengambil elemen dari 2, 3, 4, 5, 7. Saya tidak mengambil. Anggotanya 1 dengan 6. Maka saya tidak mengambil anggota dari sini sehingga 5 diambil 0. Nah, berikutnya pada saat saya punya himpunan 1, 6, saya tambahkan 1 anggota, berarti 1A, 6. Berarti A ini adalah salah satu dari 2, 3, sampai dengan 7. Berarti adalah 1, 5 diambil 1. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, saya punya 2, AB. 2A dengan B. A dengan B itu berarti mewakili huruf-huruf yang di sini. Angka di sini berarti saya punya angka yang diambil dari 2, 3, 4, 5, 7. Diambil sebagai AB. Maka 5 diambil 2. Dan selanjutnya sampai nanti kita punya 5 diambil 5. Ini sudah maksimal. Berarti A, B, C, D, E ini adalah dari 2, 3, 4, 5, 7. Sehingga banyaknya himpunan A yang mungkin kita tinggal jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Maka kita punya ini. Itu kalau secara kondisi. Kalau kita kerjakan itu secara manual. Kita coba sajikan untuk cara sederhananya. Mungkin bisa membantu teman-teman. Saya sajikan cara sederhana untuk mengerjakan soal ini. Jadi nanti saya sajikan cara simpelnya seperti apa. Ini kan caranya lumayan panjang. Oke. Nanti kalau ada seperti ini, soal seperti ini, kita perhatikan di sini. Kita tahu tadi anggota yang pasti anggota A adalah angka 1 dan angka 6. Berarti saya akan memilih anggota lain itu angka dari 2, 3, 4, 5, 7. Berarti ini. Kalau kita hitung di sini ada berapa? Ada berapa elemen? Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka rumus cepatnya adalah maka banyaknya himpunan A yang mungkin adalah maka teman-teman itu adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu dari 5 dari 2 itu adalah rumusnya 2 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4 2 pangkat 5 adalah 32. Maka jawabannya sama. Jadi rumus cepatnya seperti itu. Jadi lihat anggota yang belum tentu anggota A tadi yang kalau 1, 6 kan sudah pasti. Nah, sekarang 2, 3, 4, 5, 7 itu yang kemungkinannya. Maka saya punya 2 pangkat 5. Kita lanjutkan ke video berikutnya di sini. Nomor 9, di sini peluang kejadian. Di sini dalam kotak terdapat 1 bola biru, ada 6 bola merah dan 2 bola putih. Di sini diambil 7 tanpa pengambilan. Tetapi ada syarat di sini. Bola merah itu kondisinya harus terambil 2 kali dari bola putih. Kita coba ya, berapa peluangnya? Di sini saya punya bola 1 biru, 2 merah. Nah, di sini berarti cara pengambilan merah itu tergantung oleh si putih. Kalau kita coba dari putihnya 1. Kalau saya punya putihnya 1, putih diambil 1, maka merah kan 2 kalinya, maka di sini adalah 2. Berarti tadi kan diambil 7 bola. Berarti di sini 1, 2, maka birunya harus 4. Di soal lihat birunya berapa? Birunya 1, nggak mungkin ini. Birunya tadi 1 kok jadi 4. Jadi tidak mungkin terjadi. Jadi putih tidak mungkin 1. Jadi putih tidak mungkin 1. Kita coba putihnya 2. Kita bawa putihnya 2. Kalau putihnya 2 maka merahnya pastilah 4. 2 tambah 4, 6. Berarti kurang 1. Berarti adalah 7. Nah, pas ini. Ini kemungkinan pas. Sehingga di sini kita ambil menjadi peluang terambil bola merah 2 kali bola putih. Sehingga saya punya ini. Nah, di sini saya punya kenapa dia 2 ini menyatakan banyaknya putih, tadi 2 pengambilannya. 6 ini menyatakan banyaknya bola merah, diambil 4. 1 di atas menyatakan banyaknya bola biru, 1 di sini adalah kemungkinan saya ambil 1 bola biru, sehingga kombinasi 22, kombinasi 11 tanpa dihitung nilainya sudah 1. Tinggal kombinasi 64 dan kombinasi 97. Teman-teman dihitung langsung di sini. Jadi kita punya kombinasi 64 adalah 15, 97 adalah 36, sehingga saya punya dibagi dengan 3, saya punya 5, bagi dengan 3 adalah 12. Sehingga jawabannya 5/12. Jadi hati-hati soal ini. Jadi kondisi si merah ditentukan oleh si putih. Hati-hati.
Next, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Di sini nomor 10 adalah untuk dimensi 3. Jadi di sini ada dimensi 3 untuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini jika alfa itu adalah sudut antara bidang A, B, C dan alas A, B, C, D, maka tan alfa seperti apa? Tan apa nilainya kayak apa ya? Kita gambar dulu kubusnya. Kita punya gambar dan kita gambar juga bidang ABC-nya terhadap alas ABCD-nya. Kita lihat di sini. Bidang APC-nya miring seperti ini. Jadi nanti kemungkinan sudut yang terbentuk ada dua, yaitu sudut dari FOB atau sudut dari FOD. Tapi FOD kan refleksnya. Yang kita ambil sudutnya adalah sudut yang terkecilnya. Terkecilnya di sini. Berarti sudut alfa. Kalau kita perhatikan di sini, DB itu adalah diagonal sisi, FV itu adalah diagonal sisi berarti kalau kita anggap FV itu sisinya adalah A, maka DB itu adalah diagonal sisi. Kita tahu rumusnya adalah A akar 2. Nah, O ini adalah tengah-tengah, maka sehingga OB itu pastilah separuhnya dari diagonal sisi. Maka saya punya adalah A per 2 akar 2. Jadi saya punya gini kondisinya. Kita tahu. Kemudian yang ditanyakan tan. Ingat kalau tan itu berarti desa. Berarti depan per samping. Berarti depan. Tan desa. Depan alfa, samping alfa. Depan alfa adalah FB, samping alfa adalah BO. Maka tan alfa adalah FB dibagi dengan OB. FB ini kita tahu nah sisi kubus, berarti saya punya A. OB sudah dapat, berarti saya punya seperti ini. Ini kita punya kalau dicoret-coret, saya punya berarti ini berarti 1/1 akar 2. Sehingga kalau ke atas nanti dikalikan silang, ini bentuknya adalah 2 per akar 2. Ini kita punya 2 per akar 2. Sehingga kalau teman-teman dikalikan dengan akar sekawan, dapatlah akar 2. Ini 2 dari mana? 2 ini kan 2 ke atas ini. Dibalik ke atas 2. Ininya habis. Jika akar 2 per setengah ini berarti 2-nya ke atas. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 11. Di sini ada trigonometri. Di sini logika juga, teman-teman. Di sini hati-hati. Di sini saya gunakan tidak dengan gambar tapi dengan logika dari tabel istimewa, yaitu untuk yang tabel dari 0, 30, 45, 60, 90. Kita tahu di situ nilai dari sin ada, nilai cos juga ada, nilai tan juga ada. Kita lihat di sini. Ini kita selesaikan dulu, ini pindah ruas. Kita selesaikan dulu, lihat ini besarnya ke sin sehingga saya punya ini, kemudian saya bagi, ternyata dia adalah tan. Maka kita tahu di tabel tan itu kalau kita mulai dari 0 tan 0 tan 30 tan 45 tan 60 itu nilai tan tuh dari 0 sampai 90 semakin naik. Soalnya tan 60 kan tahingga. Berarti mulai dari 0 30 45 60 ke sana itu semakin naik dia. Semakin naik. Jadi nilai tan itu semakin 90 semakin besar, berarti naik. Nah, ingat tahu kalau tan yang nilainya akar 3 adalah 60, berarti di sini maunya kan dia tan yang nilainya lebih besar daripada akar 3. Berarti 61, berarti mulai dari 61 sampai 90. 90 kalau tahingga kan bukan bilangan ini. Berarti nanti antara 60 sampai dengan 90 itu yang kita mau. Kita cari di sini nanti. Berarti nanti haruslah nilai dari X letaknya antara 60 dan 90. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk radian, 60 itu adalah pi per 3, 90 itu adalah pi per 2. Sehingga saya punya gini. Ini antaranya seperti ini. Maka nanti jawaban yang mungkin dari opsi pilihan A sampai E adalah interval ini letaknya harus ada di sini, di dalam sini. Bagian dari sini, harus bagian dari sini. Kita bandingkan nanti sepertiga. Ini sama, nanti sepertiga. Berarti nanti 2/3. Kalau letaknya di dalam berarti jawaban. Tapi kalau 2/3 letaknya sebelah kiri, jadi yang kita cari letaknya adalah sebelah kanannya sepertiga dan sebelah kirinya setengah, atau sama dengan sepertiga atau sama dengan setengah. Kalau kita perhatikan ada sepertiga adalah B dengan A. Berarti ini cocok. Yang harus kita cek adalah 2/3 1/7 dengan 5/6. Apakah 5/6 kiri atau kanan? 1/7 kiri atau kanan sepertiganya. Nah, kalau 5/6 kan di sini 1/7 bandingkan dengan sepertiga, ini sepertiga ini masih dia yang paling kecil. Di sini kita bandingkan boleh. Nah, berarti nanti nilai-nilai yang mungkin di sini adalah
adalah berarti kalau kita cek nanti teman-teman cek sepertiga ini ngecek berarti nanti 5/12 bandingkan dengan setengah ini letaknya harus sebelah kiri, berarti 5/2 harus lebih kecil daripada setengah. Itu pun yang ini juga sama, tapi 5/3 kan 1 lebih, maka ini bukan. Padahal setengah kan 0,5, ini 5/3 kan 1 lebih, berarti bukan jawaban ini. Berarti di sini jawabannya adalah yang option A. Kalau dicek teman-teman ini yang dipenuhi adalah hanya option A. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, hanya membandingkan sepertiga aman dengan bandingkan 2/3 bandingkan dengan sepertiga, siapa yang lebih besar bisa dibandingkan nanti. Sepertiga berarti nanti letaknya harus sebelah sini, berarti 2/3 di sini. Jadi kalau masih termuat paling kiri sepertiga berarti aman, tapi kalau misalkan ada yang paling kecil dari sepertiga berarti bukan. Dicek aja di sini 1/7 dengan sepertiga, contoh aja 1/7 bandingkan dengan sepertiga, dikali silang aja, 3 kali 1 saya punya 3, berarti 7. Berarti ini 3 besar daripada 7, artinya berarti sepertiga lebih besar daripada 1/7, berarti 1/7 letaknya sebelah kirinya sepertiga, maka bukan jawaban. Ini bukan jawaban. Begitu juga 2/3, tolong dicek aja dengan cara yang sama, nanti 2/3 bandingkan dengan sepertiga, pokoknya letaknya kalau di kiri itu juga jawaban. Kalau ini letaknya harus di kiri, kalau di kanan bukan. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Video berikutnya untuk yang nomor 12, di sini saya punya vektor di mana vektor U, vektor V itu panjang U adalah 1, vektor V-nya adalah 2, sudut antara vektor U dan V adalah 60. Yang ditanyakan adalah jumlahannya kalau didotkan dengan V-nya, berarti U ditambah V dot V. Di sini ada materi yang harus kita kuasai untuk yang vektor. Kita tahu kalau dia ada sudutnya, maka kita bisa menghitung dari dot produknya. Dot produk dari vektor rumusnya adalah panjangnya U, panjangnya V, cos theta. Kemudian dot dengan dirinya sendiri, kalau saya punya V dot V, maka jadi besarnya V dipangkatkan 2. Kita coba ini. Ini kalau kita lihat, ini adalah distributif kanan. Jadi U ke V, saya punya U dot V, V ke P. Ini berarti menggunakan sifat distributif kanan. U dot V saya sudah punya di sini. V dot P juga ada, maka kita masukkan U dot P berarti panjangnya U, panjangnya P cos theta. Kita ganti di sini. Kalau ini berarti panjangnya dikuadratkan. Kita tahu cos 60 itu nilainya adalah setengah, maka setengah kali 2 adalah 1. 1 tambah 4 adalah 5. Ini mudah. Jadi di sini rumus dasarnya teman-teman harus tahu. Kita lanjutkan ke video nomor 13. Di sini disajikan materi transformasi linear. Di sini soalnya adalah saya punya vektor dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0, kemudian dilanjutkan diputar terhadap titik asal, di mana besarnya sudut putaran itu dia positif, berarti searah jarum jam, sehingga menghasilkan vektor AX di sini. Maka matrik A-nya seperti apa? Nah, yang harus kita tahu, vektor putarnya itu positif di sini, searah jarum jam. Maka kalau searah jarum jam, maka nanti nilai tetanya harus negatif. Jadi nanti tetanya kita masukkan ke rumus ini ada berarti min teta, bukan positif teta, tapi dia min teta. Kenapa? Itu diputar searah jarum jam. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum, kalau berlawanan tetanya positif, tapi kalau searah tetanya negatif. Sehingga kita punya di sini. Kemudian di sini yang harus teman-teman tahu juga, itu matrik cerminnya. Sini saya punya Y sama dengan 0, itu artinya sumbu X. Nah, untuk menghafal matrik cermin saya bantu. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Untuk menentukan matrik cermin nanti kemungkinan salah di sini. Saya bantu yang tegak adalah sumbu sumbu Y, maaf. Ini adalah sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Kita akan buat komponen matrik yang isinya seperti ini. 2 kali 2. Nah, kita hubungkan caranya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ya kita hubungkan antara sumbu Y dengan sumbu X. Kita buat garis seperti ini. Nah, ini garisnya berarti nanti logikanya yang dia diagonal ini. Jadi nanti bilangan yang letaknya pada saat ini logika saja, maka adalah bilangan 1. Jadi sini harus angka 1. Yang letaknya seperti ini berarti harus angka 1. Yang tidak itu adalah angka 0. Yang tidak dilewati ini berarti di angka 0. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya tadi kan cermin terhadap Y sama dengan 0, berarti sumbu X. Sumbu X ini saya kasih tanda sumbu X. Nah, ini ada tandanya. Nah, tanda ini itu sebagai logika dari tanda
negatif. Sehingga nanti matriknya adalah 1 0 0 min 1. Kita gunakan logika dulu. Kalau urut transformasi ini pertama terhadap garis Y sama dengan 0, maka saya punya T1. Berarti kalau dalam fungsi yang dikerjakan pertama kali letaknya bukan di sebelah ini, kemudian dilanjutkan T2. Nah, T2-nya bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Jadi kita cara fungsi yang didulukan adalah yang ini, pertama baru kedua. Berarti nanti logikanya matrik pertama adalah ini. Ini matrik yang pertama, yang paling kanan adalah 1 0 0 min 1. Cocokkan dulu, ada enggak? Kalau jawabannya hanya 1, maka jawabannya sudah dapat. Lihat, 1 0 0 min 1 hanya ada 1. Nah, ini enggak mungkin. Ini T1 harus sebelah kanan. Ini D dengan E salah, ini jangan dipilih. Nah, jadi kemungkinan jawaban adalah A, B, C, tetapi matrik yang paling cocok adalah 1 0 0 min 1 hanya option A. Jadi seperti itu. Itu kalau secara logika. Nah, kalau secara konsepnya kita coba ya. Kalau secara konsep seperti apa? Berarti kalau secara konsep saya punya ini. Berarti nanti putarannya seperti ini. Berarti rotasi cermin. Sama, berarti harus tahu ini matriknya. Ini rumusnya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini tadi sudah dapatkan. Ini berarti yang dimasukkan tadi searah jarum jam maka negatif. Cos. Nah, karena cos itu fungsi genap, maka cos negatif jadi positif. Karena sin fungsi ganjil, maka sin min theta jadi min sin theta. Ini berarti min dengan min jadi positif. Jadi kalau sin min theta artinya min sin theta. Kalau cos min theta adalah tetap cos theta. Seperti ini. Ya, maka cocokkan jawabannya option A. Cocok dengan yang tadi. Kalau tadi kita cukup ngecek yang sebelah kanannya. Cocok sudah. Jadi saya ulang lagi, kalau yang paling pertama tadi, cara pertama, teman-teman cek aja matriks yang dicerminkan terhadap sumbu X itu matriknya ini. Jadi buat gini tadi logikanya seret, buat garis hubungkan seret. Nah, berarti yang kesini itu angkanya harus 1. Nah, sumbu X berhubung sumbu X berarti minnya di bawah. Min di bawah hanya option A. Jadi buat seperti logikanya. Buat seperti ini logikanya ya. Gampang. Lanjut ke video berikutnya. Ke nomor 14. Di sini saya punya segitiga dengan sudut-sudutnya min 40, 40, 4 cos theta, 4 sin theta, di mana sudutnya antara 0 sampai 2 phi. Di sini tanyakan banyak nilai theta yang mungkin jika lo segitiga 13. Nah, untuk mencari ini kita tidak tahu. Kalau rumus segitiga kita tahu luas segitiga adalah setengah las kali tinggi, tapi kalau gunakan konsep itu kita nggak dapat apa-apa di sini. Oke, saya kasih trik cepat untuk menghitung luas segitiga. Rumusnya kita jejer seperti ini. Jadi teman-teman tulis setengah kali. Nah, angka-angka yang masuk di sini saya tulis min 40 kan di sini. Bukan berarti yang urutan pertama harus letakkan paling atas, enggak. Tidak ada keharusan. Min 40 letakkan paling duluan. Jadi boleh teman-teman yang paling atas adalah 4,0. Yang kedua boleh yang ini. Tidak ada urutan. Tidak ada keharusan yang harus pertama. Jadi terserah teman-teman yang meletakkan di atas itu harus urutan pertama. Boleh juga nanti yang di atas adalah 4 cos theta, 4 sin theta letakkan di atas. Dengan catatan yang ditulis di atas di bawah pun harus ditulis lagi. Jadi yang ditulis pertama harus ditulis di sini, ditulis lagi. Itu aturannya. Jadi tidak ada keharusan min 40 harus paling atas. Karena dia disebutkan paling duluan, tidak ada aturan itu. Jadi boleh di sini. Ini cara cepatnya. Tetap ada setengahnya. Kemudian cara mengalikannya seperti apa? Ini mirip-mirip seperti ngitung determinan. Jadi diagonal utamanya dulu. Tapi ke bawah. Jadi saya punya tadi luas segitiga adalah 13 setengahnya. Nah, kemudian yang hitung sebelah sini. Jadi saya punya 4 kali 0. Saya punya ini 4 kali 4. 4 kali 0 seperti ini. Min 4 kali 0 kan 0. 4 kali 4 berarti 16. Berarti saya punya 0 di sini. Berarti kita punya 16 sin theta. Tapi di sini dimutlakan. Ingat kalau luas nilainya tidak mungkin negatif. Kenapa dikasih harga mutlak di sini? Itu untuk mempositifkan kalau dia nilainya negatif. Jadi nanti kemungkinan pada saat teman-teman urutannya berbeda dengan saya, maka nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau negatif akan positif kalau dikasih harga mutlak. Kenapa? Karena luas itu tidak mungkin negatif, pasti positif. Panjang itu pasti positif, sehingga luasnya pasti positif. Nah, ini kita dapat. Kemudian yang satunya ke atas, lawannya, mirip determinan. Berarti min 4 kali 4, 4 cos theta kali 0, 4 kali 0. Sehingga saya punya ini, 1, 2, 3. Saya punya di sini adalah min 16. Nah, kita punya ini 0. Nah, berarti saya punya min dengan min positif. Berarti 16 ditambah 16. Saya punya gini. Berarti kita punya 16 tambah 16 berarti 32 sin theta.
Ingat di sini tadi harga mutlak itu menandakan ada sesuatu nilainya kemungkinan negatif, kemungkinan positif. Sehingga harga mutlak ini saya gantikan menjadi plus, plus minus di sini. Kenapa plus minus? Itu kemungkinan nilai tersebut bisa positif, bisa negatif. Kenapa? Tadi ada cara penulisan kan boleh ditukar-tukar. Ini yang saya tuliskan min 4 nolnya di bawah, kebetulan nilainya positif. Kemungkinan kalau 4 nolnya di atas bisa jadi negatif. Juga yang 4 cos theta, 4 sin theta, kalau kita taruh di atas kemungkinan dia negatif, sehingga jadi harga mutlak harus positif. Sehingga di sini saya nyatakan dalam bentuk plus minus 32. Setengah kali 32 kita punya 16. Sehingga di sini saya punya sin tetanya adalah plus minus 13/6. Sehingga sinnya menyatakan ada dua nilai di sini, dua nilai. Nah, nilai sin, ingat kalau sinnya positif itu kan kita tahu kuadran 1 positif, 2 positif. Yang nilainya negatif ada kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti antara kuadran 1 sampai 4 itu berarti kan antara 0 sampai 360. Pas ya. Berarti ini kuadran 1 sampai kuadran 4. Berarti nanti nilai theta yang mungkin ada 4 nilai. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Maka nilainya ada 4, bukan 2. Ada 4. Kita lanjutkan ke last number, nomor terakhir, nomor 15. Di sini disajikan untuk peluang. Di sini saya punya suku banyak x kuadrat bx ditambah c. Jika b dan c dipilih secara acak dari selang 0,2, maka peluang suku banyak tersebut tidak mempunyai akar. Ingat, kalau kalimat tidak mempunyai akar itu ingatlah definit negatif atau definit positif. Definit itu kan d-nya kecil dari 0. Kita lihat ya. Kita coba dulu. Di sini kita punya jika b dan c dipilih secara acak dari sini. Berarti nanti intervalnya b itu antara 0 sampai 2, c pun antara 0 sampai 2. Ingat, misalkan b dengan c saya sajikan mirip-mirip analog dengan koordinat kartesius. Kita anggap di sini b-nya sebagai sumbu x, c-nya sebagai sumbu y. Berarti 0 sampai 2, 0 sampai 2 ini selangnya. Berarti daerahnya berupa persegi panjang. Ini luasannya berarti kalau kita hitung ada 4. 2 kali 2 adalah 4. Ini clue pertama, BC dipilih secara acak dari selang 0,2, berarti dia berupa persegi 4 di sini. Persegi panjang ya. Kemudian di sini ditanyakan peluang suku banyak tidak mempunyai akar. Ingat, ini definite, berarti D-nya kecil 0. Tidak mempunyai akar. Lah, berarti ini kita lihat tidak punya akar, maka D-nya kecil 0. Maka saya punya ini. B kuadrat min 4AC. Hanya 1 di sini. Nah, ini ingat, ini C-nya kalau saya ganti dengan Y, berarti Y X kuadrat per 4. Ini parabola vertikal. Jadi kalau saya nyatakan dalam bentuk Y sama dengan B kuadrat per 4, maka gambar seperti ini. Ini mirip dengan Y sama dengan ini C sebagai sumbu Y, B sebagai sumbu X, sehingga saya punya ini. Kemudian di sini saya punya 2. Ini 2 dipotong oleh parabola. Jadi di sini 2 ini sebagai B, ini 2. Nah, 2, berarti kalau kita masukkan 2, berarti sini berapa ya? 2, B-nya jadi 2. 2 kuadrat 4, 4 per 4, 1. Maka 1 di sini. Maka di sini, yang dikatakan peluang suku banyak tidak mempunyai akar, maka daerahnya dari sini. Kita anggap sini ada 3 daerah ya. Kita coba jadi bagi 3 daerah. Maka yang ditanyakan adalah daerah 1 dan daerah 2. Berarti semestanya daerah 1, 2, dan 3. Maka peluangnya adalah, berarti logikanya kalau menggunakan peluang, berarti peluang 1, 2 dibagi peluang 1, 2 sama dengan luasan 1, 2 dibagi dengan luasan 3. Itu peluangnya. Luas 1, 2 dibagi dengan 1, 2, 3. Ini kita punya yang semestanya adalah berupa persegi panjang yang tadi dari 0 sampai 2. Nah, luas 1, 2 itu bisa kita hitung. Ini luas 1, 2 nggak punya rumus ya. Bisa kita hitung dengan cara persegi panjang ini dikurangi dengan 3. Nah, untuk memudahkannya, kemudian kita tahu dalam parabola ya, ini daerah parabola. Ini daerah parabola. Jadi kalau ini persegi panjangnya, ini kalau 2 rumusnya nanti 2/3. Kalau yang 3 rumusnya 1/3. Ini 2/3, yang ini 2/3. Yang ini adalah 1/3 dari luas persegi panjang yang ini, 1 dengan 2. Berarti saya punya, berarti cara mencari luas 2 ini adalah luas persegi panjang dikurangi luas persegi panjang dikurangi luas ini, berarti nanti saya punya ini.
Ya, yang luas 3 itu kita lihat luas 3 itu sepertiganya dari luas persegi panjangnya. Seperti ini. 1 2 kan persegi panjang. Nanti kita punya ini 4, ini 4 dikurangi sepertiga, berhubung dia pembagiannya belum sama, saya nyatakan dalam bentuk berapa dibagi 3 sama dengan 4, berarti 12. Berarti 12 dibagi 3, kita kurangkan 10 per 3, kita kalikan 3 kali 4 berarti 12. 10 per 12 kita sederhanakan, di sini belum ada, sederhanakan menjadi 5 per 6. Oke. Itu mungkin soal yang saya sajikan di sini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.